Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung nilai resistor dan juga mengukur nilai resistor. Ini adalah komponen elektronika dan macam-macam resistor yang sudah ada. Dia ada gelang-gelang warnanya. Kita bisa lihat pada kamera. Terdapat gelang-gelang warnanya. Dan ada juga resistor yang tanpa menggunakan gelang warna. Jadi nilainya sudah tertera pada body markingnya. Untuk melakukan pengukuran pada resistor, kita nanti harus mempersiapkan multimeter analog dan yakinkan kondisi probe dalam kondisi baik. Dan untuk pengetesan probe, kita bisa letakkan multitester ini dalam kondisi buzzer. Nah, setelah saklar letakkan pada posisi buzzer seperti ini, kita bisa shotkan antara dua buah probe tersebut seperti ini hingga dia berbunyi. Nah, ini menandakan bahwa probe tersebut dalam kondisi baik. Tapi seandainya dalam multimeter analog ini tidak ada buzzer, kita bisa melakukan hal yang lainnya, mengetes probe dengan menempatkan pada kali 1 ohm. Nah, jadi kita putar pada kali 1 ohm ini posisinya. Setelah itu kita shotkan kembali probe-nya. Nah, jadi probe setelah di-shotkan, lampu LED pada multimeter ini akan menyala atau jarumnya akan bergerak. Nah, ini menandakan kabel probe dalam kondisi baik. Langsung saja kita ke materi tentang resistor. Resistor adalah hambatan listrik dalam satuan ohm. Di dalam resistor ada simbol dan bentuk resistor. Jadi di sini kita tampilkan simbol resistor yang berbentuk zigzag dan juga berbentuk kotak, dan ini merupakan standar internasional. Nah, bagaimana bentuknya? Kita lihat. Jadi ada resistor yang 4 gelang warna. Ini umumnya yang sering kita lihat. Dan ada juga resistor yang 5 gelang warna. Kita lihat di situ. Dan biasanya dia berwarna biru kalau resistor yang 5 gelang. Tapi kalau resistor yang 4 gelang biasanya warna coklat, warna dasarnya. Ada lagi resistor yang lebih kecil, namanya resistor chip atau SMD. Karena perkembangan zaman, perangkat-perangkat elektronika sekarang dibuat lebih kecil, bahkan lebih mikro, dan tentunya dibutuhkan suatu komponen-komponen yang jauh lebih kecil lagi. Nah, untuk mengatasinya, makanya dibuatlah suatu resistor yang kecil dan cukup sesuai dengan size yang dibutuhkan untuk membuat suatu rangkaian elektronika. Dan ada lagi nih resistor yang untuk berdaya watt lebih besar, dia berwarna putih umumnya. Ini adalah resistor 5 watt. Jadi di dalam suatu komponen listrik maupun elektronika dibutuhkan sekali suatu komponen namanya resistor, karena setiap komponen listrik atau elektronika kadangkala dia membutuhkan suatu batasan arus. Jadi dia membatasi arus yang boleh masuk terhadap komponen-komponen tersebut. Nah, jadi untuk membatasi arus yang mengalir, maka dibutuhkanlah suatu komponen namanya hambatan listrik. Istilah lainnya adalah resistor. Kita contohkan seperti ini. Di sini ada sebuah baterai 9 volt dan di sini ada sebuah LED. Nah, jadi karena LED ini membutuhkan suatu arus listrik yang dibatasi, sehingga listrik yang mengalir dari batu baterai ini harus kita batasi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, disitulah fungsi daripada resistor. Untuk lebih jelasnya bisa kita ilustrasikan seperti ini.
ada sebuah galon air, ada keran air, dan di situ adalah outputnya adalah gelas air. Nah, jadi untuk mengatur debit air, maka kita membutuhkan suatu keran. Pada saat kerannya dibuka lebih lebar, maka debit air yang mengalir akan jauh lebih besar. Dan pada saat kita sedikit saja buka keran, maka air yang mengalir ke dalam gelas akan semakin sedikit. Nah, ini secara ilustrasi inilah yang bisa kita gambarkan sebagai fungsi daripada resistor guna membatasi arus listrik. Nah, sekarang kita lihat aplikasi resistor. Jadi kita tadi sudah melihat bentuknya, dan sekarang biasanya aplikasinya di dalam kit elektronika seperti apa. Ini saya contohkan, ada suatu kit di sini power untuk audio. Jadi ada amplifier yang merupakan resistor akan ditunjukkan oleh tanda panah. Nah, ini merupakan resistor yang 5 watt yang kita tampilkan sebelumnya. Biasanya diaplikasikan pada transistor final untuk membatasi arus pada transistor final di amplifier. Ini juga ada resistor, dan ini resistornya sama 4 gelang juga, tapi dia wattnya sekitar 1 watt ya. Dan ada lagi resistor yang sudah ditampilkan sebelumnya yang umum kita lihat. Nah, resistor ini berkisar ya, ada yang setengah dan ada yang 1/4 watt untuk daya listriknya yang bisa dia lewati, dan sesuai dengan perhitungan arus yang akan bisa mengalir pada rangkaian tersebut. Contoh aplikasi lainnya yaitu resistor chip atau SMD. Nah, ini adalah suatu rangkaian elektronika yang kita zoom, padahal ini komponen sangat kecil. Nah, ini adalah contoh daripada resistor chip atau SMD. Nah, di sini ada di tanda panah warna merah. Nah, sekarang kita akan coba menghitung bagaimana nilai resistor. Di sini ada resistor 4 gelang. Nah, untuk cara menghitungnya, kita harus tahu urutan gelang, mulai dari gelang ke-1, gelang kedua, gelang ketiga, dan gelang keempat. Ciri khas kita untuk membedakan mana gelang 1 dan gelang keempat, umumnya gelang keempat itu berwarna emas atau perak. Jadi selebihnya artinya dimulai daripada gelang 1. Itu saja patokannya. Umumnya yang bisa kita lihat, gelang keempat adalah berwarna emas dan berwarna perak. Nah, setelah kita tahu mana urutan gelang 1 sampai gelang keempat, untuk menghitungnya kita harus paham kode warna resistor. Di sini ada tabel-tabel, dan tabel ini merupakan standar internasional penamaan daripada gelang-gelang warna pada resistor. Pada tutorial ini akan saya ajarkan secara teori dulu bagaimana cara menghitung resistor menggunakan tabel. Tetapi nanti pada berikutnya akan saya berikan tutorial bagaimana cara menghitung resistor tanpa melihat tabel. Nah, jadi rasanya tidak mungkin kalau di lapangan kita harus selalu standby membawa tabel, ya kan? Jadi kita nanti berupaya bagaimana caranya kita bisa membaca tanpa tabel. Baik, kita bahas dulu dengan sistem menggunakan tabel. Kita lihat di dalam kode warna resistor ada warna mulai dari hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, dan perak. Inilah warna-warna standar yang ada di gelang resistor. Dan di sini terbagi dari gelang ke-1. Warna hitam tidak ada arti ya untuk gelang pertama. Coklat adalah 1, merah 2, jingga 3, kuning 4, hijau 5, biru 6, ungu 7, abu-abu 8, putih 9, emas tidak ada nilainya, perak tidak ada nilainya untuk gelang ke-1. Gelang kedua, perbedaannya hanya di hitam. Hitam ada nolnya. Terus mulai dari coklat sampai
warna terakhir yaitu perak sama seperti pada gelang pertama. Untuk gelang ketiga itu adalah faktor pengalih. Mulai dari hitam kali 10 pangkat 0 atau 1, karena setiap bilangan berpangkat 0 itu nilainya sama dengan 1. Coklat kali 10 pangkat 1 atau kali 10 saja sama, karena pangkat 1 tidak mengubah angka tersebut, tetap 10. Merah kali 10 pangkat 2 atau kali 100 sama. Jingga kali 10 pangkat 3, kuning kali 10 pangkat 4, dan seterusnya sampai putih kali 10 pangkat 9. Sedangkan emas itu faktor pengalih tapi pangkatnya minus. Jadi 10 pangkat min 1 kalau kita terjemahkan sama saja kali 0,1. Untuk perak, faktor pengalihnya adalah kali 10 pangkat min 2. Kalau diubah dalam desimal, dia bisa menjadi kali 0,01. Jadi sama saja dengan kali 10 pangkat min 2. Khusus gelang keempat, itu adalah toleransi. Jadi batas toleransi resistor tersebut bisa dikatakan baik. Jadi bisa dikatakan baik kalau dia emas 5%. Jadi 5% itu adalah plus minusnya. Plus minus dari harga yang tertera 5% itu merupakan harga toleransinya. Kalau perak 10%. Nah, coba kita menghitung nilai resistor berdasarkan tabel warna. Kita lihat gelang pertama berwarna coklat, artinya bernilai 1. Kita tulis 1. Terus gelang kedua kita lihat berwarna hitam. Kita bulati di warna hitam, yaitu bernilai 0, dan kita tulis hitam sama dengan 0. Berikutnya adalah berwarna merah, yaitu kali 10 pangkat 2 atau merah sama dengan kali 100 untuk mempermudah kita. Terus gelang keempat adalah emas, yaitu 5%, kita tulis. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat. Nilai resistornya adalah coklat tadi, kita langsung tulis 1. Hitam tadi 0, kita tulis. Dan untuk yang merah kali 100, hasilnya 10 kali 100 hasilnya adalah 1000 ohm, atau dalam satuan yang lebih besarnya lagi adalah 1 kilo ohm. Dan toleransinya adalah plus minus 5%. Jadi silakan cari 5% dari 1000 ohm itu berapa. Kalau sudah ketemu nilai 5%-nya, silahkan 1000 ohm ditambah nilai 5% tadi, 1000 ohm dikurangi dengan 5% itu tadi. Artinya pada batas range minimum sampai maksimum itulah nilai toleransi hambatan listrik tersebut atau resistor tersebut masih bisa dikatakan dalam kondisi baik. Tetapi kalau resistor tersebut sudah jauh di atas ambang toleransi, maka alangkah baiknya kita untuk bisa mengganti resistor tersebut dengan resistor yang masih baik. Nah, sekarang coba lagi untuk memperdalami menghitungnya. Nah, ini ada contoh berikutnya. Ada resistor yang berbeda warnanya dengan sebelumnya. Kita lihat. Untuk menghitungnya coba kita tampilkan kode warnanya. Gelang pertama, karena kita patokan tadi bahwa gelang keempat adalah emas, otomatis yang di atasnya kita merupakan gelang yang ke-1. Gelang ke-1 berwarna coklat, kita lingkari coklat. Dia bernilai 1. Yang kedua berwarna hitam, gelang kedua. Kita lingkari yang berwarna hitam, yaitu bernilai 0. Kita tulis. Gelang ketiga berwarna biru. Nah, kita cari gelang ketiga berwarna biru, yaitu kali 10 pangkat 6. Kita tulis sama saja dengan kali 1 juta, karena pangkat 6 itu sama saja dengan kali 1 juta. Berikutnya adalah gelang keempat, yaitu toleransi. Toleransinya berwarna emas, yaitu 5%. Kita tulis 5%. Nah, berapa nilainya resistor tersebut? Kita tulis coklat tadi 1, kita tulis 1. Hitam bernilai 0, kita tulis 0. Dan langsung kita proses dengan pengalinya, yaitu 1 juta. Hasilnya adalah
10 juta ohm. Kalau kita sederhanakan dengan satuan yang lebih besar, yaitu 10 mega ohm. Nah, ini konversi dari ohm ke mega. Sebelumnya tadi konversi dari ohm ke kilo ohm, sekarang konversi dari ohm ke mega ohm. Dan toleransinya plus minus 5% karena dia masih berwarna emas. Bagaimana cara membaca nilai resistor tanpa melihat tabel? Nah, untuk membaca resistor tanpa melihat tabel, kita harus hafal urutan gelang-gelang warna mulai dari hitam sampai ke perak. Hitam, coklat, merah tuh harus urut, kita harus hafal. Nah, bagaimana cara menghafalnya? Kita bisa mensiasatinya dengan cara membuat singkatan. Hitam adalah hi, coklat co, merah me, jingga ji, kuning ku, hijau hi, biru bi, ungu u, abu-abu a, putih pu. Nah, jadi singkatan ini harus kita hafal, yaitu hichomeji ku hibi uapu. Hichomeji ku hibi uapu. Jadi harus hafal terhadap singkatan-singkatan ini. Kalau sudah hafal, maka kita akan paham berapa angka tersebut sesuai dengan hafalan tadi. Tapi ada aturannya, terutama untuk gelang yang ketiga. Karena pada gelang ketiga nih sepertinya agak ribet, seolah-olah kayak susah gitu ya, kali 10 pangkat 0, kali 10 pangkat 1. Nah, untuk mensiasatinya, khusus gelang ketiga, jangan menggunakan bilangan berpangkat lagi, tetapi jadikan angka tersebut menjadi banyaknya jumlah 0. Contoh, warna merah. Merah bernilai 2, artinya banyaknya angka 0 ada 2 buah. Jadi bukan lagi 10 kali 10 pangkat 2, tetapi banyaknya 0 ada 2, karena merah bernilai 2. Kecuali warna emas atau perak, maka tetap dikali 0,1 kalau emas, dan dikali 0,01 kalau perak. Nah, jadi prinsip ini harus kita pegang terlebih dahulu. Kita ubah gelang ketiga, 10 kali 10 pangkat 0 tidak ada nilainya, kali 10 pangkat 1 artinya coklat 1, artinya 0-nya ada 1, merah 0-nya ada 2, jingga 0-nya ada 3, kuning 0-nya ada 4, hijau 5, biru 6, ungu 7, abu-abu 0-nya ada 8, putih 0-nya ada 9. Dan ini emas kita kali 0,1, perak 0,01. Jadi kalau kita sudah hafal gelang ketiga, maka kita tidak perlu lagi menghitung kali-kalinya. Yang penting merah 2, oh 0-nya ada 2, jingga nilainya 3, ya udah 0-nya ada 3. Nah, sekarang kita bisa uji coba langsung ke dalam resistor, berapa nilai daripada resistor tanpa melihat tabel. Setelah kita menghafal urutan gelang warna tadi melalui tabel, sekarang kita cobakan ke dalam gerakan tangan kita. Dan untuk hitam, karena dia 0, maka tangan kita tidak usah bergerak. Jadi langsung saja hi, cho, me, ji, ku, hi, bi, u, a, pu. Nah, itu saya ulangi. Hi, cho, me, ji, ku, hi, bi, u, a, pu. Nah, setelah hafal ini, lalu kita cobakan ke dalam resistor. Sekarang ada sebuah resistor, dan kita coba menghitung nilainya dengan urutan tangan kita, tanpa kita harus melihat tabel. Warna pertama adalah hijau. Hi, cho, me, ji, ku, hi. Jadi warna hijau bernilai 5. Harus kita ingat di dalam otak kita, hijau bernilai 5. Gelang berikutnya adalah gelang biru. Kita hitung. Hi, cho, me, ji, ku, hi, bi. Artinya gelang biru bernilai 6. Jadi sudah tertulis di dalam otak kita adalah 5, 6. Nah, sekarang adalah gelang ketiga. Gelang ketiga adalah banyaknya 0. Hi, cho, me. Jadi
merah itu bernilai 2. Sehingga kita tulis 5600 atau 5600 ohm, dan kalau kita konversi ke dalam satuan yang lebih besar adalah 5,6 kilo ohm. Setelah kita menghitung nilai resistor berdasarkan pergerakan tangan, sekarang kita ukur resistor menggunakan multimeter analog. Untuk penggunaan multimeter analog, penonton bisa melihat tutorial saya sebelumnya, yaitu cara menggunakan multimeter analog di channel ini. Di situ akan dibahas secara lengkap cara penggunaan multimeter analog. Sekarang langsung saja coba kita ambil sebuah resistor, kita zoom. Nah, ini ada sebuah resistor, sudah kita zoom. Kita lihat gelang pertama berwarna coklat, gelang kedua berwarna hitam, dan gelang ketiga berwarna merah, dan gelang keempat berwarna emas. Silahkan kepada para penonton untuk bisa menghitung berapa nilainya berdasarkan perhitungan pada jari tangan. Ya, benar sekali bahwa resistor ini bernilai 1000 ohm atau 1 kilo ohm. Bagaimana cara mengukurnya? Kita bisa tempatkan pada ohmmeter, tepatnya batas ukur kali 100. Dan nanti skala yang kita baca adalah skala pada bagian atas sekali, yaitu 0 ohm sampai tak terhingga ohm. Tapi sebelum kita menggunakan multimeter, kita harus mengadjust jarum pada ohm meter dulu. Adjust ini fungsinya adalah untuk menempatkan jarum tepat di angka 0 ohm. Cara mengadjustnya, silahkan ditempel kedua prob merah dan hitam, dihubung singkat, dan kita lihat gerakan jarum sudah menuju mentok ke kanan. Lalu kita putar knob adjust ini hingga dia menuju 0. Nah, jadi kalau kita lihat, kita zoom seperti ini, maka terlihat jarum berada di titik 0 ohm. Kalau jarum sudah menunjukkan angka 0, bisa kita hubungkan prob ke resistor ini dengan cara dililitkan saja. Setelah kita lilit seperti ini, maka dia akan menunjukkan suatu nilai, dan jarum akan bergerak menunjuk suatu nilai. Kita lihat dia menunjuk di angka 10, dan hasilnya adalah kita lihat pada faktor pengali di batas ukur, yaitu kali 100, sehingga angka 10 dikalikan 100 hasilnya adalah 1000 ohm atau 1 kilo ohm. Jadi nilai tersebut benar sesuai dengan gelang warnanya dan sama seperti apa yang terukur menggunakan multimeter analog pada ohmmeter. Selanjutnya kita akan bahas teori tentang resistor yang dihubung secara seri dan paralel. Sekarang resistor dihubung seri. Di sini terdapat dua buah resistor yang dihubung secara seri, yaitu R1 dan R2. R1 bernilai 1 kilo ohm, R2 bernilai 5,6 kilo ohm. Rumus untuk mencari R total adalah R1 ditambah dengan R2. Lalu kita masukkan nilai R1 dan R2-nya. R total sama dengan 1 kilo ohm ditambah 5,6 kilo ohm sama dengan 6,6 kilo ohm. Jadi, resistor dihubung seri, maka nilai total hambatan tersebut akan semakin besar sesuai penjumlahan resistor tersebut. Jadi kalau ada lebih daripada 2 resistor, maka tinggal ditambah saja. Sekarang resistor dihubung paralel. Gambarnya seperti ini. Jadi hubungan paralel berbeda dengan seri tadi. R1 bernilai 1 kilo ohm, R2 bernilai 5,6 kilo ohm. Rumusnya adalah 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2
Lalu kita masukkan nilai R1 dan R2-nya. 1 R total sama dengan 1/1 ditambah 1/5,6. Nilai R1 dan R2 tidak usah kita variasikan lagi karena sama-sama bernilai dalam satuan kilo ohm. 1 R total sama dengan, karena penyebutnya berbeda sehingga kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Jadi 1 R total sama dengan, kita buat dulu stripnya, dan untuk mencari nilai penyebutnya bisa kita kalikan, yaitu 5,6 dikali 1, hasilnya adalah 5,6. Sehingga penyebutnya kita buat sama-sama 5,6. Setelah itu, karena awalnya adalah 1/1, maka di sini pun nilainya harus sama. Kalau 1 dibagi 1 adalah 1, otomatis isi yang di sini adalah 5,6. Kenapa? Karena 5,6 dibagi 5,6 sama juga nilainya dan sama dengan 1. Sehingga 5,6 per 5,6 ditambah 1/5,6. Setelah penyebutnya sama, maka bisa langsung kita tambahkan bagian atasnya, yaitu 1 R total sama dengan 5,6 plus 1 langsung kita tambahkan adalah 6,6 dibagi 5,6. Langkah selanjutnya adalah perkalian silang. Jadi kita silang perkaliannya, yaitu hasilnya adalah R total dikali 6,6 dan 1 dikali 5,6. 6,6 RT sama dengan 5,6. Karena 5,6 kali 1 tetap hasilnya 5,6. R total adalah 5,6 dibagi 6,6. Hasilnya 0,85 kilo ohm. Kalau kita lihat R total di paralel, nilainya akan jauh berkurang daripada nilai resistor sebelumnya. Kita lihat resistor sebelumnya paling kecil bernilai 1 kilo ohm. Tapi kalau di paralel justru nilainya akan di bawah daripada resistor yang terkecil pada saat di paralel. Jadi karena R yang terkecil di paralel adalah 1 kilo ohm, maka pada saat dihubung secara paralel nilainya akan di bawah 1 kilo ohm. Dan benar di sini nilai resistor tersebut adalah 0,85 kilo ohm. Nah, itulah teori dasar bagaimana cara menghitung untuk resistor secara seri maupun secara paralel. Dan nanti seandainya resistornya lebih daripada 2, maka rumusnya tinggal ditambahkan saja. 1 RT sama dengan 1 R1 tambah 1 R2 tambah 1 R3 tambah 1 R4 dan seterusnya. Kalau kita sudah membahas tentang teori perhitungan nilai resistor secara seri dan paralel, maka saatnya kita melakukan praktek pengukuran terhadap rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dan sekarang ada satu buah lagi resistor, dan ini resistornya bisa kita zoom. Kita lihat warna gelangnya adalah jingga coklat. Nilainya adalah 330 ohm. Nah, sekarang kita hubungkan kedua resistor tersebut secara seri. Nanti kita akan lihat berapa nilainya setelah dihubungkan secara seri dan kita lakukan pengukuran menggunakan ohm meter. Kedua resistor kita lilit saja seperti ini. Lalu ujung-ujungnya kita hubungkan dengan probe ohm meter. Nah, ini sudah terlihat nilai kedua resistor kalau dihubung seri. Pada jarum terlihat angka 13. Nah, angka ini kita kalikan dengan batas ukur, yaitu kali 100, sehingga hasilnya adalah 13 kali 100 adalah 1300. Jadi sedikit selisih dengan perhitungan. Kalau perhitungan kita jumlahkan 1 kilo ditambah dengan 330 ohm, hasilnya adalah 1330 ohm. Tapi di sini diukur terdapat sekitar 1300 ohm. Sedikit selisih berbeda, tapi
yakinlah ini masih batas toleransi. Jadi terbukti bahwa resistor dihubung seri, maka nilainya akan bertambah besar sesuai dengan penjumlahan kedua buah resistor tersebut. Dan bagaimana kalau kedua resistor kita hubung secara paralel? Nah, sekarang kita hubungkan kedua resistor secara paralel. Bisa kita lilit kedua ujung kaki resistor tersebut. Sekarang kita ukur nilai resistor tersebut yang telah dihubung secara paralel, berapa nilai yang ditunjuk oleh ohmmeter. Nah, sekarang kita lihat jarum menunjukkan angka 2,5 dan batas ukur dikali 100 sehingga hasilnya 2500. Jadi resistor yang dihubung secara paralel, maka nilai R totalnya akan semakin berkurang. Inilah cara mengukur bagaimana resistor dihubung seri maupun paralel. Demikianlah tutorial cara menghitung nilai resistor dan juga mengukur resistor menggunakan multimeter analog. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang bisa subscribe terhadap channel saya. Kritik dan saran tetap saya tunggu untuk perbaikan-perbaikan ke depan guna memberikan informasi maupun video-video yang jauh lebih baik. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.